Mohon maaf, Bu. Bu Ratri ke-mute, Bu. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Hari ini kita akan membahas distribusi gabungan. Di dalam pembahasan macam-macam distribusi, nanti akan ada distribusi dua peubah acak. Ya, ada peubah acak di mana dia berdimensi 2. Nah, kalau pada materi sebelumnya itu peubah acak berdimensi 1, sekarang berdimensi 2. Bedanya apa sih? Jika kita ke definisi 5.1 ya, peubah acak dimensi 2. Jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Nah, di dalam statistika ada dua jenis peubah acak, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Ya. Kita ke peubah acak diskrit dimensi 2 terlebih dulu di definisi 5.2. X, Y disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, Y, salah satunya berhingga atau tidak berhingga tetapi dapat dihitung. Ya. Diingat-ingat, diskrit itu adalah dia mampu dicacah satu per satu. Hasil pencacahan, kalau diskrit ya. Kalau kontinu hasil pengukuran. Kita lihat ke contoh 5.1. Sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita mengambil 2 bola pingpong secara acak dengan pengembalian. Misalkan peubah acak X. Nah, ini nanti ada peubah acak X dan peubah acak Y. Itulah dinamakan dia peubah acak berdimensi 2 karena nanti ada pasangannya. X akan berpasangan dengan Y. X-nya menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama. Dan Y adalah menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong kedua. Jadi nomornya ada 1, 2, 3. Kemungkinan X terambil adalah 1, 2, 3. Nah, ini bisa dipahami yang ini. Nilai-nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3. Jadi kalau pengambilan pertama, ya toh, di dalam sebuah kotak ada nomor 1, 2, 3, dia ngambil satu bola. Berarti kan bisa bola nomor 1, bisa bola nomor 2, bisa juga bola nomor 3. Paham maksudnya ya? Kemudian, pada pengambilan bola pingpong kedua, karena bolanya sudah dikembalikan lagi, maka nilai-nilai yang mungkin dari Y adalah sama, 1, 2, 3. Bisa dipahami ya? Nah, karena peubah acak X dan Y mempunyai nilai-nilai yang mungkin berhingga, maka X, Y termasuk peubah acak diskrit berdimensi 2. Jadi dia masuk ke diskrit karena banyaknya nilai-nilai yang mungkin itu masih berhingga. Jadi kan dia terbatas seperti itu. Kemudian kita ke peubah acak kontinu berdimensi 2. Bedanya apa? Kalau peubah acak kontinu berdimensi 2, dia banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Kalau tadi, ya, dia kan terbilang ya 1, 2, 3. Kalau sekarang bentuknya adalah interval. Nah, lihat contoh 5.2. Di dalam tubuh seorang manusia yang sehat berusia 20-29 tahun, kadar kalsium di dalam darahnya yaitu X. Biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per dl. Sedangkan kadar kolesterolnya dengan peubah acak Y biasanya 120 dan 240 mg per dl.
Karena peubah acak X dan Y masing-masing di dalam interval, ya kan? Dia terletak antara tadi X-nya 8,5 sampai 10,5, sedangkan Y-nya, kadar kolesterolnya, berada pada interval 120 sampai 240, maka dia merupakan peubah acak yang kontinu berdimensi 2. Bisa dipahami, Nak? Masih mudah ya ini ya. Bedanya peubah acak dimensi 2 yang diskrit dan kontinu. Nah, di dalam peubah acak diskrit, penghitungan peluang dari peubah acak X dan Y, dia masing-masing berharga tertentu, memerlukan suatu fungsi yang dinamakan fungsi peluang gabungan. Nah, ini ada definisi 5.4, yaitu fungsi peluang gabungan. Jika X dan Y adalah peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan Px, Y sama dengan Px sama dengan X dan Y sama dengan Y, untuk setiap pasang nilai X, Y dalam daerah hasil X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Jadi fungsinya dia merupakan gabungan dari dua peubah acak. Kemudian sifat-sifatnya, sifatnya di sini dia dua peubah acak, sebuah fungsi dengan dua peubah acak dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan jika pasangan peubah acak diskrit X dan Y, jika dan hanya jika, yaitu Px, Y memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, Px, Y dia harus selalu positif, karena dia merupakan fungsi peluang. Fungsi peluang itu nilainya harus positif, lebih dari sama dengan 0 ya, untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. Kemudian kalau ini diskrit ya, jadi ini diskrit. Kalau diskrit itu sigma X, sigma Y, Px, Y sama dengan 1. Ingat kembali sifat fungsi peluang yang tunggal ya. Nanti bisa dicek kembali, sifat-sifatnya sama, tetapi kalau distribusi peluang gabungan ini kan harus ada dua peubah acak. Seperti itu, nanti teman-teman bisa lihat halaman 105 untuk sifat-sifat fungsi peluang yang diskrit ya. Nanti bisa dicek, disinkronkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau mau dibuat tabel fungsi peluang gabungan, jadi dia ketika dijumlahkan peluang dari masing-masing pasangannya, Px1, Y1, Px1, Y2, dan seterusnya hingga Pxm, Yn, jadi banyaknya ini nanti ketika dijumlahkan dia harus sama dengan 1, seperti itu. Kemudian penghitungan peluang, nah ini ya, penghitungan peluang dari dua peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu dilakukan dengan menggunakan rumus ini. Peluang dua peubah acak X, Y anggota A sama dengan sigma A, sigma Px, Y ya, dengan A merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Kita lihat contohnya untuk penerapan rumusnya. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px sama dengan C dikali X ditambah 2Y, di mana X nilainya 0, 1, 2, 3, dan Y nilainya 0, 1, 2, 3. Tentukan nilai konstanta C. Nah, yang B pertanyaannya tentukan atau hitung peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kemudian yang C, hitung peluang X lebih dari sama dengan 1 dengan Y kurang dari sama dengan 2. Kita lihat jawaban nomor 1. Untuk menentukan konstanta nilai konstanta C, berarti kita perlu menggunakan sifat fungsi peluang gabungan yang kedua. Ya. Tadi yang ini, halaman ini ya, yang kedua kita gunakan yang ini. Nah, halaman berapa nih kok ada punya saya? 142 ya, 142 yang bagian kedua. Di mana kalau ini kita bisa ketahui dia diskrit, ya kan?
Dari mana? Coba Mas Alvin. Bisa dijawab Ibu. Contoh 53 kenapa dia masuknya diskrit Mas Alvin? Dijawab aja enggak apa-apa, Vin. Kalau enggak tahu ya jawab enggak tahu, Vin. Dari mana? Nah? Benar, Mbak. Karena berhingga, Bu. Berhingga, apanya yang berhingga, nah? X sama Y-nya. Tidak sebuah interval. Bagus, ini ya. Karena nilai fungsi peluangnya itu berhingga, oke? Bukan merupakan interval. Makanya dia pakai fungsi distribusi peluang yang diskrit. Nah, kita lihat, ya. Kita pakai sifat yang kedua, sigma dari tadi rumusnya adalah sigma X, sigma Y, ya, dari P sigma Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai X-nya, rentangnya dari 0 sampai 3, Y-nya juga 0 sampai 3, PXY sama dengan 1. Nah, kita cari pasangan-pasangannya. Ini ya, PXY. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1. Dipasang-pasang kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi, cari pasangannya semua, kayak gitu ya. Terus nanti dia harus sama dengan 1. Nah, kita hitung P 0,0. P 0,0. Nah, substitusikan ke fungsi ini. Ya, berarti kan C 0 ditambah 2 kali 0. Gitu? P 0,0 ini dicari berarti C dikalikan dengan 0 ya. C kali 0 hasilnya 0. Jadi nilai P 0,0 adalah 0 di sini. Kemudian coba Ibu mau ngecek nilai P 2,3. Coba kalian hitung nilai P 2,3. Nilainya berapa, Mbak? Coba Ibu bisa didikte. Mbak Siska? Sudah? P 2,3 caranya gimana? P 2,3 berarti 2 ditambah 2 kali 3. 2 ditambah 2 kali 3. Dikalikan C, Beb, depannya. Karena ini ada C. Ya, ini loh. Terus berarti P 2,3. X-nya ini loh. X-nya diganti 2, Y-nya ganti 3. Tetapi kan C-nya konstanta, tetap ditulis. Berarti ini kan 2 ditambah 6 ya, 8. Berarti ini 8C. P 2,3 sama dengan 8C. Ini loh kenapa kok dapat ini. Ya, ini 2C. Nah, ini di sini. Coba saya cek lagi. Atau ada yang belum bisa? Mau tanya? Boleh. Saya masih tidak mudeng, Bu, misalkan. Atau sudah bisa semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi sudah. Saya lanjut lagi coba. Rizal bisa enggak? Mas Rizal? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah diperoleh semua nilai tadi, nilai P 0,0 hingga P 3,3, ini sama dengan 1 karena ngikutin atasnya ini ya. Diperoleh nanti 72C sama dengan 1. Jadi nilainya C adalah 1/72. Sehingga fungsinya nantinya berubah seperti ini. Px, Y sama dengan 1/72 dikalikan dengan X ditambah 2Y. Seperti ini, Nak. Kemudian kita akan mencari nilai peluang di mana X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Coba dihitung dulu mengapa kok bisa 4/72. Dapat dari mana?
Ibu tanya Mas Dion. Gimana Dion? Dijawab aja nggak apa-apa. Dari mana Mas? Itu Bu, ujiannya dimasukkan ke Coba Mas Dion ngomong, Ibu yang nulis di sini. 1/72 dalam kurung 2 ditambah 2 kali 1. Oke, bagus sekali Mas Dion. Ya, 1/72 dikalikan 4, berarti 4/72. Sip, bagus sekali. Teman-teman mahasiswa bisa sambil pegang pensil gitu ya. Jadi di bukunya langsung dituliskan. Nanti biar nggak lupaan caranya gimana. Oke, kemudian soal yang C. Kita diminta ngitung peluang X-nya lebih dari sama dengan 1 dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, tiba-tiba dapat ini. Nah, berarti kita nyari pasangannya. Ya, X lebih dari sama dengan 1. Berarti anggotanya siapa aja X-nya? 1, 2, dan 3, Bu. Y-nya kurang dari sama dengan 2, anggotanya siapa? 0, 1, 2, gitu ya. Kemudian kita cari pasangannya, nak. Berarti P. Nah, ini 1 pasangkan dengan 0. Nilainya berapa peluangnya? Peluang 1,1. Peluang 1,2. Ini dihitung satu-satu sampai nanti P 3,2. Nanti ada banyak pasangan ya. Nah, ini azan di sini terdengar sampai sana? terdengar dia, Bu. Ini mau jeda sebentar atau bagaimana? Nunggu azan dulu. Gini ya, Ibu. Bentar, Bu. Ya, saya pause dulu. Kita lanjutkan definisi 5.5 yaitu fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang XY dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika P, X, Y anggota A itu sama dengan integralnya double ya. Integral fx y dx dy. Nah, ini dengan domainnya A dengan terletak A dalam bidang XY. Kalau dia kontinu, nama fungsinya adalah fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang. Ya. Sifat-sifat fungsi densitas gabungan. Nah, teman-teman bisa mengecek dari fungsi densitas yang acak tunggal, ya, bentuknya seperti apa, kemudian dicocokkan dengan fungsi densitas ya gabungan. Nah, sifat-sifatnya yang pertama sama ya, fxy lebih dari sama dengan 0. Untuk xy-nya nilainya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian integral negatif tak hingga ya, fxy dx dy sama dengan 1. Integralnya 2 ya. Kemudian untuk penggunaan rumusnya kita lihat contoh 5.4. Fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fxy sama dengan cxy dengan X intervalnya dari 0 sampai 3 dan Y lebih dari 1 dan kurang dari 4. Untuk fxy bernilai 0 jika X dan Y-nya bernilai selain interval yang tadi. Pertanyaannya adalah tentukan nilai konstanta C. Nah, sama kita menggunakan sifat yang nomor 2, yaitu di mana integral rangkap dari fxy dxy ini akan bernilai 1. Nah, inilah
kita akan diuji penggunaan kalkulus kita di mata kuliah ini, ya. Ada kalkulus integral, nanti juga ada kalkulus diferensial. Oke, kita masukkan nilainya. Itu kok bisa menjadi bentuk seperti ini gimana ya Ibu? Gitu ya. Tentunya teman-teman akan bertanya. Kalau tadi, dia rumusnya kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita urai, ya, karena ini nilai X-nya ini dari 0 sampai 3. Berarti rumusnya kan aslinya ini ya, integral. Nah, gini ya, xy dx dy. dx, x-nya tulis dulu di sini, ya, dari negatif tak hingga kan sampai tak hingga. Nah, berarti kita pecah-pecah. Pecahnya gimana? Dari negatif tak hingga berhenti sampai 0. X-nya yang pertama. Y-nya dari Y-nya yang sebelah kiri ya. Negatif tak hingga sampai 1. Itulah muncul ini. Ya, intervalnya. Jadi kita pisahkan ya, X-nya itu dari negatif tak hingga tadi sampai 0, kemudian 0 sampai 3, 3 sampai tak hingga. Ini untuk X-nya. Ya, untuk Y-nya sama, dari negatif tak hingga, kemudian ada 1 sampai 4 Y-nya, kemudian tak hingga. Kita pisah dia menjadi 3 bagian. Seperti itu. Kenapa kok 3? Karena dia ini punya nilai. Ya. Nanti masing-masing intervalnya punya nilai. Kemudian bagian yang kedua, ini integralnya ya, batasnya dari 0 sampai 3. X-nya dari 0 sampai 3. Ini loh, 0 sampai 3 ya. Kemudian bagian yang ketiga, 3 sampai tak hingga. Seperti gambarnya Ibu yang atas. 3 sampai tak hingga. Paham? Halo? Mbak Ira bisa? Ira Nur Aziza? Bu, paham. Paham ya. Nah, kemudian kita mengecek. Nanti kalau nggak paham boleh tanya ya, mahasiswa ya. Kita cek untuk nilai yang ini. Nah, ini nilainya dia 0. Integralnya. Kenapa? Karena didefinisikan di sini untuk interval X dan Y yang lain, dia nilainya 0. Ini juga 0. Ya. Jadi yang ada nilainya itu yang tengah ini. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ya. Jadi diintegralkan dulu CXY dx terhadap CXY terhadap X atau integral CXY dx ya. CXY, C-nya konstanta, dia bisa keluar di luar integral rangkapnya. Integral 1,4 masih ditulis, dy-nya masih ditulis. Yang dihitung ini dulu. Integral 03 CXY dx. C-nya udah keluar. Nah, masih ingat nggak rumus integral? Diintegralkan terhadap X, berarti Y-nya akan menjadi sebuah konstanta, dia akan tetap. Ya, dia akan menjadi Y dikali setengah X-nya pangkat 2. Ya. Yang bisa berubah adalah X karena dia terhadap dx ya. Sehingga menjadi nih setengah X kuadrat Y. Ya. Di ada rentang nilainya yaitu 0 sampai 3. Yang berubah 0 sampai 3 yang berubah adalah nilai X-nya. Ya, Y-nya tetap. Jadi ini Y dikali setengah dikali 3 pangkat 2 dikurangi setengah 0 pangkat 2. Nah, menjadi Y kali 9/2. Nah, makanya dia muncul di sini. Y 9/2. 9/2-nya ditaruh depan karena konstanta ya. Kemudian integral Y dy dengan interval 1 sampai 4. Integral Y dy akan menjadi setengah. Ini awalnya kok bisa menjadi ini ya. Ibu tuliskan di sini. 9C/2 dikali setengah Y kuadrat. Karena Y dy itu menjadi setengah Y kuadrat ya.
dengan interval Y sama dengan 1 sampai 4. Sehingga diperoleh nilai 135/4C. Jadi C-nya 4/135. Untuk soal yang A, apakah ada masalah teman-teman mahasiswa? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Mungkin ini masalahnya nanti ada di pengerjaan. Nah, teman-teman harus hati-hati mengerjakan intervalnya, integralnya ya. Jadi mengingat kembali rumus-rumus integral sehingga bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Kita lanjut ke B, peluang X, Y. Oke, dengan daerah X-nya itu 0 sampai 2 dan Y-nya 2 sampai 3. Kemudian kita lihat, kita cek kembali. Tadi di soal nilai nolnya nilai X-nya, domainnya itu kan 0 sampai 3. Sedangkan Y-nya di soal itu 1 sampai 4. Nah, apakah interval ini tuh masuk semuanya ke dalam fungsi ini? Masuk enggak? X-nya masuk enggak ke interval soal? Masuk ya. Kemudian Y-nya 2 sampai 3 apakah masuk ke interval 1 sampai 4? Ternyata masuk. Berarti kita pakai fungsi atau pakai rumus ya. Ini fx sama dengan ya. Jadi fx, y itu sama dengan kan cxy. Nah, C-nya diganti 4/135 XY. Kemudian untuk mencari nilai peluangnya, pakai rumus integral rangkap. Kita masukkan nilai 4XY/135. Jadi kalau kamu bingung dapat 4XY/135 itu diperoleh dari sini. Kita definisikan fungsi distribusi gabungannya dulu. Ya. Kemudian diintegralkan 4/135-nya karena konstanta bisa keluar. Yang diintegralkan adalah terhadap Y dulu kalau ini ya. Apakah masalah nanti Y dulu atau X dulu? Sebenarnya tidak, tetapi intervalnya harus benar. Oke. Kalau kalian mau nulisnya itu DX, DY juga boleh. Nanti coba dicek ya, apakah nilainya sama atau enggak ketika menuliskannya seperti ini. Ya, ini kan DY dulu, kita coba DX, DY ya. Intervalnya di sini 0 sampai 2 dan di sini 2 sampai 3. Jadi kalau meskipun kamu nulisnya DX dulu, intervalnya jangan sampai kebalik. Lihat, intervalnya kan dibalik tuh di sini tuh. Yang dari yang soal ini, dari jawabannya si penulis dengan jawabannya kita nantinya. Nah, coba nanti dihitung ya. Ya, hasilnya 4/135 integral 23. Nah, ini diintegralkan terhadap X. Berarti kan menjadi setengah X kuadrat Y. Tetapi yang dimasukkan nilainya Y sama dengan Y sama dengan X dengan X sama dengan 0 sampai dan X sama dengan 2 ya. Dimasukkan ke situ, dia masih ada DY. Oke? Nanti dihitung ya. Jadi kalau online seperti ini kita ngitung banyak nanti malah enggak maksimal. Gitu ya. Integralnya kan ini masih menurut saya masih sederhana karena X terhadap DX itu kan masih mudah ya. Jadi nanti bisa dihitung. Nah, apakah hasilnya sama dengan ini 4/27? Ada yang sudah menghitung? Belum? Belum ya?
menjadi seperti ini. Coba nanti dihitung sendiri ya nak ya. Kita terbatas waktu, kalau kalian di depan layar terus nanti pusing. Ya, kita ke distribusi marginal ya. Nanti ini bisa ditulis dulu, mungkin bisa dicoba ya. Yang ini ditulis dulu. Ditulis dulu, terus dibuktikan di rumah nanti. Tulis nah, sudah. Lanjutkan ya ke distribusi marginal. Nah, apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua perubahan acak X dan Y, yang mana dua-duanya itu bisa jadi diskrit, bisa jadi juga kontinu, maka kita juga dapat menentukan distribusi untuk masing-masing perubahan acak. Jadi, kita bisa menentukan distribusi dari perubahan acak X dan distribusi dari perubahan acak Y. Jadi, masing-masing bisa ditentukan nilainya. Teman-teman bisa nanti mempelajari sendiri mengenai perhitungannya. Ibu langsung ke definisi peluang marginal ya. Sorry, sebelum ke sini teman-teman ini ya. Nanti untuk fungsi peubah acak X dan Y-nya nanti teman-teman garis bawahi ya. Ada di sini. Ini nanti dipelajari. Halaman 147 sama 146. Nah, yang ini. Fungsi dari peubah acak X dan fungsi dari peubah acak Y. Nanti bisa dipelajari. Oke. 146 dan 147. Saya akan ke fungsi peluang marginal. Jika X dan Y perubahan acak diskrit dan PXY adalah nilai dari fungsi peluang gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan yaitu P1X sama dengan sigma PXY. Nah, sigma PXY dengan nilai Y terlebih dulu. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal X. Yang ini adalah fungsi peluang marginal X ya. Kalau yang dicari fungsi peluang marginal X, yang dimasukkan nilainya Y. Jadi kebalikannya. Fungsi peluang marginal X ya, rentangnya yang dimasukkan adalah rentang Y. Begitu juga sebaliknya. Jika fungsi peluang marginal dari Y, maka rumusnya adalah P2Y sama dengan sigma X, PX, Y. Jadi yang dimasukkan nilainya adalah X. Hati-hati. Nanti jangan sampai keliru ketika memasukkan intervalnya. Nilai-nilainya, karena dia ini diskrit ya. Oke, karena P1X atau fungsi peluang marginal X adalah merupakan fungsi peluang, jadi sigmanya harus sama dengan 1. Ya, ini loh tadi. Sigma P1X ya, harus sama dengan 1. Dan begitu juga fungsi peluang marginal Y, dia harus sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh 5.5. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk 1 PX, Y sama dengan 1/72 dikali X ditambah 2Y. Ini sama dengan contoh soal 5.1 tadi ya. Kok 5.1? Dan contoh 5.3 sama ya. Nah, tetapi dia mau dicari fungsi marginal dari X dan dari Y. Ya. Kita pakai definisi sebelumnya, yaitu
definisi 5.6, di mana fungsi peluang marginal dari X, rumusnya adalah P1X sama dengan sigma PX, Y dengan substitusikan nilainya yang Y, hati-hati, nilainya Y yang dimasukkan ya. Y-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini delalah itu nilainya X dan Y-nya sama ya. Perhatikan nak, ya, 1/7/2 masih garis kedua. Sigma 1/72 X ditambah dengan 2Y bergerak dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 3. Yang berubah nilainya adalah nilainya Y. Ya, lihat di sini. Kenapa kok menjadi X? Karena ketika kita masukkan Y-nya 0. Oke, berarti kan X ditambah 2 kali 0 akan menjadi X. Kalau ini, X ditambah 2 kali 1 akan menjadi X tambah 2. Ya, yang di sini X ditambah 2 kali 2 menjadi X tambah 4. Yang ini X ditambah 2 kali 3. Jadi yang berubah-ubah adalah nilai Y-nya. Jadi X-nya, kalau fungsi peluang marginal X, X-nya tetap masih dalam bentuk X. Ya. Sehingga diperoleh 1/72 dikali 4X ditambah dengan 12. Gitu ya. Bisa dipahami untuk ini? Jadi fungsi peluang marginal bentuknya masih X ya. Ini loh, bentuk akhirnya nanti nilainya X. Tadi yang diganti kan nilainya Y. Jadi hasil akhirnya itu peluang marginal X bentuknya X dengan rentang X ya. P1X sama dengan 1/8 kali X ditambah 3 dengan nilai X yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk soal A, apakah sudah paham semua atau mau bertanya? Bisa? Paham, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah paham, kita lihat fungsi peluang marginal Y. Nah, berlaku sebaliknya dan analogi dengan cara yang A, berarti kita ubah nilai X-nya, karena yang dicari adalah peluang marginal Y. Ya, X-nya berubah dari 0 sampai 3, berarti ini 0 ditambah 2 kali Y atau 2Y. 0 tambah 2 ya hasilnya 2Y. X-nya berubah. Ini kan tadi X-nya 0. X-nya 1. 1 tambah 2Y. Terus ini 2 tambah 2Y. Dan seterusnya ya. Kemudian hasilnya P2Y atau fungsi peluang marginal dari Y sama dengan 1/72 dikali 6 ditambah 8Y. Dengan nilai Y itu 0, 1, 2, dan 3. Apakah sampai langkah ini bisa atau ada yang mau bertanya? Bisa? Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita hitung itu betul atau salah, kita akan melanjutkan pengujiannya ya. Pengujiannya itu kan tadi sudah diperoleh hasil ya, bahwa fungsi peluang marginal X-nya adalah 1/18 dikali X ditambah 3 itu adalah fungsi peluang marginal. Kemudian untuk membuktikannya, maka kita pakai sifat fungsi peluang. Jadi pakai sifat halaman 147 yang atas. Ya, bahwa sigma X P1X sama dengan 1. Jadi sigma X kita masukkan kembali nilai X-nya. Ya, kita cek satu persatu apakah dia nanti sama dengan 1 atau enggak. Oke, X-nya gerak dari 0 sampai 3, 18, X ditambah 3. X-nya ini ketika X sama dengan 0. Ya, yang ini X sama dengan 1, yang ini X sama dengan 2, yang ini adalah X sama dengan 3. Ya, dimasuk 0. X0 kan 0 tambah 3, 3. Oke, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Ternyata setelah dicek hasilnya 1, bahwa terbukti jawaban kita fungsi peluang marginal dari distribusi X itu sudah benar. Jadi ada 2 langkah, kita ngitung dulu, kemudian
membuktikan. Cara yang sama kita membuktikan fungsi peluang marginal yang Y. Gitu ya, nanti tolong dipelajari. Kemudian kita akan bergerak menuju contoh 5.6. Contoh definisi dulu. Fungsi densitas marginal. Kalau tadi kita belajar yang diskret, kita ke yang densitas, ya, atau yang fungsinya kontinu. Peubah acaknya kontinu, ya. Maka fungsi densitas marginal dari X disimbolkan dengan Gx sama dengan integral fx y dy dari negatif tak hingga sampai tak hingga dengan interval x-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian lihat, kalau dia marginal x di sini adalah dy. Ya. Kalau dia marginal y di sini adalah dx. Seperti halnya tadi kalau yang diskret ya, kalau yang dicari marginal x yang dimasukkan ke sigmanya adalah nilai y-nya, seperti itu. Oke, kemudian karena gx dan hy merupakan fungsi densitas atau fungsi peluang, ya, maka integral dari masing-masing fungsi densitas marginal tadi sama dengan 1. Ini pelan-pelan. Belum mau pingsan kan? Masih kuat ya? Ibu siang-siang ada begini-begini, sabar. Nanti ini malah menambah nafsu makan. Oke, contoh 5.6. Misalkan fungsi densitas gabungan X dan Y berbentuk fxy sama dengan 4/35xy dengan interval X-nya 0,0 sampai 3 dan Y-nya 1 sampai 4 dan bernilai 0 untuk XY dan yang lainnya. Tentukan fungsi densitas marginal dari X dan fungsi densitas marginal dari Y. Izinkan Ibu bertanya terlebih dulu. Mengapa kok ini termasuk fungsi densitas, bukan termasuk fungsi diskret? Ya, coba dari situ dulu. Mas Ulil Nuha bisa menjawab Ibu? Ulil Huda, Bu. Ulil Huda, sorry. Ulil Huda kok Ulil Nuha, tak ganti-ganti dulu. Mas Ulil pripun? Kenapa? Y-nya merupakan interval. Oke, bagus sekali ya. Karena XY-nya merupakan interval. Jadi dia merupakan fungsi densitas gabungan ya, atau fungsi kontinu karena peubah acaknya bernilai interval ya. Untuk fungsi densitas marginal dari X, kita substitusikan, kita cari Gx sama dengan integral fx dx yang dimasukkan adalah dy. Lihat, ini yang saya ini dy ya. Nah, ini dy. Kalau ini dy berarti interval integralnya itu yang masuk adalah nilainya y. Y jangan sampai kebalik. Nah, ini dari negatif tak hingga sampai 1. Ini ya, dipisah tadi. Negatif tak hingga sampai 1. Terus 1 sampai 4 ini punyanya Y ya. Sampai tak hingga. Jadi dibuat 3 rentang integralnya. Oke, terus yang ada nilainya, yang ini yang tengah. Dari 1 sampai 4. Masukkan rumusnya. Rumus apa? Rumus fungsinya ini loh, 4/135. Mungkin ini perlu dikoreksi sayangku, yang ini 4/135. Ini soalnya bukan 4/35 ya, tapi 4/135. XY terhadap DY. Nah, integral 4/135 XY DY. Jadi XY diintegralkan terhadap DY, yang berubah adalah nilai Y-nya, sehingga menjadi ini setengah X Y kuadrat dengan rentang atau dengan substitusi nilai Y sama dengan 1 dan 4. Nanti coba dihitung apakah hasilnya 2/9X ya. Setelah ketemu tidak boleh langsung yakin. Loh, ini loh fungsi densitas marginal dari X. Itu ketemu ini.
Ini kan udah ngitung, udah capek-capek ngitung, harus dibuktikan. Dibuktikan apa? Bahwa integral dx ya, dx ini sama dengan 1. Ada di penjelasan halaman 151 yang bawah. Jadi pengerjaannya 2 kali ya, harus dihitung dulu terus dibuktikan. Dibuktikan bahwa dia termasuk fungsi densitas. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung fungsi densitas marginal dari Y. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah memperoleh juga harus dibuktikan bahwa nilai integral dari HY-nya tadi sama dengan 1. Itu penjelasan dari Ibu. Masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu teman-teman tanyakan? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Bentar, saya carikan soal. Dibuka coba latihan halaman 164 ya. Untuk didiskusikan nomor 1 dan nomor 5. 159. 159. 14 juga boleh. Ulangi. 1, 5, 9, dan 14. Yang 9-nya A dan B. Yang 14-nya yang mencari GX dan HY saja ya. Yang untuk peluang bersyaratnya belum. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Belum? Hai. Bu Ratri, Ya. nomor 14 itu GX sama HY. Ya betul. GX sama HY aja. Jadi ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Teman-teman mengerjakan, ya. Kemudian tuliskan di bukunya khusus ya nak ya, buku StatMat ya. Jadi lengkap, ada latihan halaman berapa, nomornya berapa, ditulis ya. Nanti kalau sudah, jawabannya bisa ditaruh di grup WA boleh, di Sunan boleh. Jadi dua-duanya ditulis saja enggak apa-apa ya. Kemudian dikomentari. Misalkan mau bagi tugas ya enggak apa-apa. Sekelas ini nanti bagi tugas, kamu ngerjain yang nomor 1, aku 5, kayak gitu dan seterusnya ya. Jadi kan nanti bisa ada yang mengerjakan, ada yang bagian mengoreksi. Jadi ada komennya di Sunan. Ini sudah betul apa belum? Kalau sesuai dengan jawabanmu, misalkan itu sudah betul, kemudian perlihatkan jawabanmu juga. Oke nak, cukup nggih? Ada pertanyaan lagi tidak? Belum? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk kalian kerjakan sebagai latihan, nanti ada diskusi. Diskusi itu khusus hari ini untuk latihan menambah keterampilan kalian ya dalam pemecahan masalah. Nomor 2, 3, 7, 10, 11. 17. Banyak banget Ibu Ratri ngasih tugasnya. Ulangi. Latihan pertemuan berapa ini? 3 ya. Latihan pertemuan 3. Nomor 2, nomor 3, 7, 10, 10 yang AB. 11 yang AB. Sama nomor 17. Oke.
Nanti boleh bagi-bagi tugas seandainya kamu merasa beban hidupmu terlalu berat, ya. Bisa di-sharing agar bisa ditanggung bersama-sama, ya. Mbak Suci, kalau kamu lelah itu belakangmu ada, bukan Mas Dion ya itu ya gambarnya ya. Kamu bisa bersandar ke kok Dion sih, pacarmu kan Dorif ya. Aku kok bilang Dion. Sorry Mas Dorif, itu Mbak Suci tuh belakangnya ada cowok Korea. Ini banyak di tetangga saya ada cowok-cowok Korea kerja di pabrik tapi. Oke. Kita lanjutkan diskusinya via WA dan via Sunan. Ibu akan bukakan forum diskusi ya. Silahkan berdiskusi di sana. Sambil makan siang boleh, tapi jangan belepotan agar bukunya tetap bersih. Sampai jumpa lagi untuk Zoom di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya nak. Kalau tugasnya kamu rasa terlalu berat, dikerjakan sebisanya. Oke, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ojo